Hello Brave People, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya Brave People. Oke, balik lagi bersama saya di channel Pahaya Reward. Kisah nyata cerita horor Indonesia yang teman-teman bisa nikmati dan menjadi pelajaran. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, sekiranya teman-teman like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Nah, kali ini kita akan ceritakan tentang sebuah pengalaman dari kawan saya, yaitu namanya Andi. Dia ini berada di suatu kabupaten ya di daerah Kalimantan Tengah pastinya, yaitu Kuala Kapuas. Jadi dia ini menceritakannya ini sudah lama kejadiannya ya, pada tahun sekitar tahun 90-an. Jadi seperti ini ceritanya ya kawan-kawan. Jadi si Andi ini dia punya teman juga namanya si Setia. Jadi dia berdua ini teman-teman ya sudah lama. Nah, posisi Andi pada saat itu dia sudah kelas 3 SMA pada tahun 1990. Nah, pada saat malam tiba pada akhirnya Andi pulang ke rumah ya setelah bermain bersama Setia ini di kota tersebut. Pada saat malam itu biasa saja, dan di 3 rumah di sebelah sampingnya yaitu ada seorang tetangga mereka yang sedang hamil. Jadi tetangganya ini sedang hamil ya, yang hampir melahirkan, umurnya sekitar 9 bulanan ya, hampir melahirkan ya teman-teman. Nah, pada saat malam itu ya tidurlah seperti biasa teman-teman. Si Andi ini tidur dengan orang tuanya, dan dia mempunyai adik 3 orang ya, 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi tidur bersama, dan dia pada waktu itu tidur sendiri. Dan pada saat malam tiba dia terbangun pada pukul 1 ya teman-teman, jam 1 malam, dan disanalah dia mendengar suara-suara aneh di belakang. Jadi mereka Andi ini juga memelihara ya ternak ayam, babi ya teman-teman, yang ada di belakang rumah mereka. Dan pada saat itulah terdengar suara-suara aneh seperti suara cekikan atau suara orang yang tertawa. Jadi dia lanjut tidur saja. Dan esoknya dia sekolah seperti biasa. Jadi pagi itu dia dijemput dengan temannya yaitu Setia naik motor. Jadi Setia ini tinggal bersama orang tuanya ya, yaitu ibunya. Nah, sampai di sekolah seperti biasa mereka pulang kembali ya teman-teman, pulang ke rumah di senja-senja. Nah, pada saat malam itu seperti halnya biasa ya teman-teman. Jadi cerita ini menceritakan tentang sesuatu sosok ya, yang bisa disebut juga sebagai kuyang ya teman-teman. Dan kuyang ini suka pada ibu-ibu yang sudah hamil, yang mau melahirkan. Dia tuh mau ambil oroknya seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu apa ilmunya seperti itu, kenapa, bagaimana. Nah, pada saat malam kedua itulah, dan pada saat tengah malam Andi seperti biasa bangun, dia pipis, dia kencing, dia tidur kembali. Dan di dalam suara itu sangat seperti yang tidak aneh, tidak seperti biasa. Jadi memang mitos-mitos pada saat itu memang sering banyak kuyang ya, atau kita sebut sebagai palasik juga di tempat lain, nggak tahu tempat-tempat yang lain ya teman-teman. Nah, setelah itu dia tidur seperti biasa, dan pada pukul 5 pagi Andi bangun seperti biasa, dan dia sangat terkejut ya mendengar suara-suara yang ribut di kandang babinya. Nah, dia langsung bersontak, langsung membuka jendela dari belakang dan melirik. Tidak ada siapa-siapa dia melihatnya, dan pada akhirnya dia melangkah lagi ke tempat ternak tersebut. Dia kaget, dan ternyata teman-teman yang dia lihat, ternyata ada sosok kuyang, kepala kuyang yang terbaring di situ menghadap kandang babi itu. Dan babi itu sangat ribut, anjay nggak teman-teman, shit. Dan pada akhirnya si Andi lari ketakutan, dan dia pulang ke rumah dan ingin membangunkan bapaknya, orang tuanya. Tapi pada saat itu dia tidak mau, dan dia ingin mendatangi kuyang tersebut sendiri saja. Dan pada akhirnya si Andi memberanikan diri dan mendatangi kuyang tersebut. Dengan gemetar Andi menengoki, dan kuyang ini berbicara teman-teman. Dan kuyang ini berkata, "Tolong saya." Dan pada saat itulah Andi, "Kenapa kamu bisa kayak gini?" Jadi kuyang itu ternyata jatuh pada saat mendatangi orang-orang yang hamil itu ya teman-teman. Dia terjatuh. Kenapa? Karena pada saat itu
sudah subuh dia tidak bisa terbang, ilmunya tidak bisa berguna lagi pada saat kalau sudah subuh. Subuh itu mungkin sekitar jam 5 sore atau setengah 5 sore. Jadi keburu siang, jadi ilmunya rontok semua dan dia terjatuh. Buru pagi ya, pagi itu sekitar jam setengah 5, jam 5, jadi kekuatan dari kuyang tersebut dari pengakuannya itu hilang semua. Dan pada saat si Andi meneliti kembali, dan ternyata yang tersebut, tahu nggak teman-teman, yaitu ibunya temannya sendiri, yaitu orang tua dari Setia. Anjir nggak? Dan pada saat itu terkejut. Lalu si Andi ini tidak mau berkata-kata, langsung si sosok Kuyang ini langsung berkata, tolong saya antarkan ke rumah. Saya berjanji 7 keturunan saya tidak akan pernah mengganggu kamu lagi dari bangsa kami. Katanya seperti itu ya teman-teman. Nah, sontak Andi pun kaget bagaimana caranya supaya dia bisa mengantarkan itu. Dia berpikir lama sekitar 10 menit dan pada akhirnya Andi menyetujui hal tersebut. Dan dia mengambil satu bakul teman-teman. Jadi bakul itu seperti tas yang dibuat dari rotan atau dari bahan-bahan tradisional ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya kepala dan beberapa organ itu dimasukkan ke bakul. Dia berjalan kaki ke rumah ibunya Andi tersebut, ibunya Setia tersebut. Dan pada akhirnya sampailah dia sekitar jam setengah 6. Ternyata rumahnya itu tidak terkunci. Pada saat itu si Setia belum bangun dan pada akhirnya si Andi mengantarkan sosok yang ini ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya. Dia meninggalkan sosok Kuyang itu di bakul di dalam kamarnya ibu dari temannya itu. Dan pada saatnya jam sekolah, tiba-tiba si Setia pulang dan dia menjemput. Andi bertanya kepada Setia, bagaimana kamu, gimana keluarga kamu, sehat semua, sepertinya itu. Andi, si Setia berkata bahwa ibunya tidak terdengar dari tadi malam dan dia berngomong ibunya sepertinya agak aneh karena ibunya sendiri, ibunya dari Setia ini berkata pagi tadi dari dalam kamarnya bahwa saya kurang sehat badan ya. Jadi lalu si Andi langsung hatinya seperti ini, bagaimana ini ternyata si Setia tahu nggak sebenarnya bahwa ibunya adalah sosok Kuyang. Dan pada akhirnya pada malamnya lagi si Setia kembali ke rumahnya dan mengundang si Andi untuk pergi ke rumahnya. Dan pada akhirnya Andi pergi ke rumahnya dan dia melihat sosok ibunya Setia yang Kuyang itu ternyata sudah kembali ke badannya, ke postur dimana pada dasarnya manusia ya teman-teman. Setelah itu akhirnya ibunya Setia bercerita kepada Andi dan Setia bahwa dia mengaku bahwa dia adalah seorang Kuyang ya, atau punya ilmu hitam yaitu Kuyang. Dan sontak si Setia sangat terkaget-kaget dan dia berkata, apa mungkin ibu seperti ini? Dan ibunya menjelaskan bahwa ibunya merupakan mewarisi ilmu keturunan ya, memang keturunan dari orang tuanya yang dulu. Seperti itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya si Setia shock dan pada saat itu akhirnya Andi pulang ke rumahnya. Dan beberapa hari kemudian si Setia tidak masuk sekolah. Mendengar kabar ada Setia mendatangi rumah Andi dan berpamitan, ternyata keluarga mereka ingin pindah dari kampung tersebut. Nah, untuk pindahnya ini mereka tidak tahu pindah kemana ya teman-teman. Nah, seperti itu. Demikian cerita dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, mungkin ceritanya seperti itu saja karena pada saat ini Andi tidak tahu keberadaan temannya itu ya kawan-kawan. Oke, see you in the next video.